Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Akin? Waalaikumsalam, Bu Sri. Aduh, alhamdulillah ketemu lagi, Bu. Berapa hari nggak ketemu kita nih karena ulangan. Gimana sehat, Bu? Alhamdulillah. Akhirnya sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat selalu lah. Alhamdulillah. Iya, semoga semua selalu sehat ya Pak ya. Ya, Bu. Gimana nih Pak hari ini apa agenda kita nih percakapan kali ini nih apa nih Pak nih? Kayaknya kelihatannya Pak Akin, ini nih, saya jadi cenayang nih kayaknya nih. Pak Akin kelihatannya ada agak apa gitu, ada yang dipikirkan gitu. Ya, ini, Bu. Kebetulan saya ingin apa ya, ingin diberi solusi atau ingin dikasih pandangan lain gitu, Bu, insight dari Ibu sebagai guru penggerak. Saya ini kesulitan untuk membuat suasana kelas yang aktif atau yang terlibat seluruhnya gitu, Bu. Jadi ada yang aktif Mhm. seperempat, ada yang sisanya itu sedang dan bahkan seperempatnya lagi itu bahkan nggak aktif. Kira-kira gimana ya Bu ya untuk bisa Mmm, membuat seisi kelas seluruhnya untuk aktif, Bu? oke, jadi topik, kali ini yaitu, bagaimana membuat suasana, kelas Pak Akin aktif gitu ya, Iya, karena ada beberapa siswa yang belum aktif begitu mungkin ya di kelas Pak Akin ya. Baik-baik, Pak Akin, dari percakapan pada kali ini, apa yang, ingin Bapak dapatkan begitu, Pak? yang pertama ingin dapat solusi, Bu, terus ya semacam tips dan trik lah, Bu, untuk saya di pembelajaran. Oke, yang ingin Bapak dapatkan yaitu solusi, kemudian tips, dan triknya ya, Pak, ya? Oke, Ya, semoga pada kali ini kita bisa menemukan solusi dan juga tips dan triknya ya Pak ya untuk membuat suasana kelas Pak Akin itu aktif begitu ya semua siswanya. Baik Pak, jadi boleh diceritakan lagi Pak situasi Bapak sekarang ini menghadapi kelas Bapak itu bagaimana Pak? Coba bisa dijelaskan dengan rinci Pak begitu? ya Bu, di kelas ini, di kelas 12 IPS 4 ini, anak-anaknya kebetulan sudah saya kenal semua gitu ya. Namanya, terus juga apa ya, gaya gaya belajarnya gitu, saya sudah cukup kenal semua. Terus saya coba menyediakan waktu dan pikiran saya untuk mengajar selama ini. Saya sudah menggunakan suara yang lantang, sudah sering menyapa mereka, menatap mata mereka langsung, terus menanyakan kesulitan-kesulitan mereka, tanya jawab gitu Bu ya dalam diskusi ya. Hanya saja beberapa di antara mereka itu cenderung mayoritas dalam pembelajaran itu off gitu Bu, seperti off tombolnya gitu. Jadi saya kadang menemukan mereka tidak fokus dan perhatiannya nggak ke pelajaran gitu Bu. Nah itu yang saya hadapi akhir-akhir ini. Masih tetap semangat saya ngajarnya, cuman kadang-kadang ada tambahan lagi kesibukan-kesibukan dari anak-anak yang bisa memimpin gitu ya. Ketika anak-anak yang bisa memimpin dan anak-anak yang supel, ya anak-anak yang rajin, itu ketika ada kesibukan malah memperparah gitu. Tapi memang yang paling utamanya adalah yang tadi saya bilang di awal, seperempatnya itu tombol off-nya kebanyakan kalau untuk di pembelajaran ini, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Akin ini menghadapi anak-anak yang mayoritas yang diibaratkan tadi oleh Pak Akin off tombolnya ya Pak ya. Jadi Iya, betul. suasananya kurang
aktif gitu ya di kelas, kurang hidup Bu. seperti itu. Kemudian, anak-anak juga tidak fokus ya, Pak, ya. Tadi, apa namanya, seperti yang Bapak Akin ceritakan, anak-anak tidak fokus belajarnya dan, mayoritas yang anak-anak aktif di kelas Pak Akin itu memiliki kesibukan ya, Pak, ya? Betul, betul, Bu. Iya iya iya. Aktivis, Bu. Aktivis ya, Pak, ya? Wah, jadi, kelasnya itu kurang, apa ya, kurang aktif, kurang semangat ya, Pak, ya? Pada Iya, Bu. saat anak-anak itu keluar begitu ya, Pak, ya? Dalam Betul, artian Bu. Betul, Bu. mereka memiliki kesibukannya begitu ya, Pak, ya? Ya, Bu. Oke, padahal di sini Pak Akin juga sudah semangat mengajarnya ya, Pak, ya? Kemudian juga Pak Akin sudah melakukan tanya jawab, diskusi, dan juga Pak Akin sudah melakukan pendekatan dengan beberapa murid ya, dengan menatap matanya ya Pak Akin, betul ya? Betul, betul. Kemudian menyapa tadi ya, kemudian apa yang bisa apa namanya? Apakah ada yang mempengaruhi siswa-siswa yang tidak aktif itu apa ya, Pak, ya? Em, Sepertinya mereka teralih dengan hal-hal yang lain gitu, Bu, ya. Teralih ya, kadang sama teman sebelahnya, kadang juga oleh kebisingan di luar gitu ya. Dan bahkan walaupun sudah dinonaktifkan HP-nya, suaranya, kadang-kadang mereka itu memang mencari pengalih gitu ya untuk beberapa saat. Jadi kadang-kadang mereka kalau ada kedap-kedip nyala aja, beberapa di antara mereka ada yang nggak fokus gitu. Jadi Mmm, saya pernah belajar Bu, namanya mindfulness Bu ya kalau nggak salah ya. Di mindfulness itu kan kita melihat secara nyata gitu ya, terus berusaha mendengar secara nyata, terus kemudian kita bernafas dan merasakan apa yang perlu kita rasakan ya. Nah dari situ sebenarnya saya pernah dengar bagaimana cara kita bisa menjaga fokus kita gitu ya. Ketika anak-anak ini kita usahakan untuk bisa fokus ke suara saya misalnya atau ke suara musik misalnya, mmm, atau kepada gambar yang ada di papan tulis, mereka benar-benar menyaksikannya, benar-benar membacanya, mungkin itu Bu, sebatas itu sih Bu yang saya pengen tarik, karena memang perhatian utamanya di fokus sepertinya Bu. oke, baik baik. Sebenarnya ini Pak Akin sudah, apa namanya, usaha Pak Akin sudah sangat, maksimal sekali ya sepertinya ini ya. Baik baik Pak, tadi, masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu karena teralih ya oleh hal-hal lain, seperti contohnya oleh teman sebelahnya, kemudian kebisingan yang berasal dari luar, kemudian Pak Akin juga sudah menerapkan ya Pak ya, sudah menerapkan ya Pak, konsep Sudah mindfulness tadi sudah ya Pak ya? baru mau Bu, baru mau. Oh, baru mau. Oke, baru mau menerapkan konsep mindfulness. Kemudian tentang konsep mindfulness ini, Pak, situasi apa yang Bapak inginkan dalam penerapan konsep mindfulness ini? Apa situasi yang Bapak inginkan? Saya berharap, mereka bisa tenang gitu ya, terus Tenang. mereka bisa fokus pada satu hal, bisa ke Oke. saya, bisa ke suara saya, atau bisa ke tampilan yang ada di PowerPoint atau di, gambar gitu, Bu. Mungkin, Oke. saya mengajaknya seperti itu dulu, Bu. Iya, baik. Jadi, Pak Akin menginginkan murid-murid Pak Akin itu menjadi tenang, kemudian fokus kepada, gurunya, kemudian juga kepada hal yang lain, terutama pembelajaran ya, Pak Akin ya? Iya, Bu. Baik, apa yang bisa membuat
eee, hal itu terwujud? Tenang, fokus, seperti itu. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Pak? Mungkin saya pilihkan gambar yang sesuai dengan tema saat itu. Mungkin ketika membahas proses penyebaran Islam, saya akan kasih satu gambar wayang saja dengan namanya siapa, misalnya Bambang Ekalaya atau misalnya Guru Dorna. Lalu kemudian ketika mereka melihat bentuknya, mereka mencari tahu ini siapa, apa bedanya tokoh ini dengan tokoh lain gitu. Nah, mungkin dari proses bertakon-takon itu mereka akan lebih fokus dan pada akhirnya membutuhkan tanya jawab atau interaksi dengan saya gitu, Bu. Wah, mantap sekali ini ya. Ini bisa apa namanya, jadi Pak Akin, berencana untuk membuat gambar atau wayang ya Pak ya, untuk materi tertentu ya Pak ya, Iya, supaya anak-anak ini bisa tenang, dan juga fokus. Kemudian, yang harus dipersiapkan untuk hal ini apa ya Pak ya? Untuk, apa namanya, mempersiapkan semacam media pembelajaran membuat gambar atau wayang ini apa Pak? iya Bu. Jadi pasti saya searching karena yang saya butuhkan adalah gambarnya itu dulu. Habis itu nanti saya di gambar yang sama dengan kriteria yang maksudnya gambarnya sudah dilengkapi dengan nama, terus juga mungkin kalau senjatanya, nama senjatanya apa, terus termasuk raut muka dan segala macam. Memang di wayang kulit kita sangat detail. Nanti saya akan tampilkan seperti itu. Dan kemudian di slide ketiganya masih dengan gambar utama yang sama, kisah atau apa poin penting atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sosok dari wayang tersebut, Bu. Oke, jadi, apa namanya, yang akan Pak Akin persiapkan itu langkah awalnya yaitu searching dulu ya, Pak, ya? Betul, Bu. Searching dulu bagaimana cara membuat wayang begitu bukan, Pak? Wayangnya aja langsung, Bu. Oh, langsung wayangnya Langsung saja. gambar wayangnya aja, betul. Oh, gitu. Ada lagi, Pak, yang dipersiapkan selain itu atau Saya sudah cukup? mungkin ini Bu ya, membuat Mhm, mereka lebih perhatian ke saya dulu. Habis mhm. itu saya siapkan muatan-muatan yang bisa lebih relate ke mereka gitu ya. Eh, Guru Dorna pokoknya hebat lah jadi guru yang hebat itu muridnya harus hebat-hebat juga. Murid Guru Dorna ada Arjuna dan ada Bambang Ekalaya. Nah, itu juga merepresentasikan murid-murid juga gitu ya. Jadi dibalut dengan kisah yang memotivasi, dengan gestur saya yang uh, memikat gitu ya, seperti pedalang atau seperti motivator gitu. Mhm. Mudah-mudahan mereka terpukau dan bisa masuk menjadi jembatan untuk masuk ke muatan capaian pembelajarannya gitu, Bu. Wah, gagasan Pak Akin ini sudah, Iya, hebat Bu, ya, saya lumayan nih, Bu, mantap ya. sekali. Dan sepertinya Pak Akin juga sudah menguasai tokoh perwayangan. Mantap, ini kayaknya nanti nambah jadi pewayangnya juga nih ya, Iya, jadi iya, iya, Bu. karakter wayangnya. Mantap mantap Pak Akin. Selalu ada cara untuk ini ya, memotivasi anak-anak ya Pak Iya, Akin. Bu. Hebat. Baik Pak Akin, kita lanjutkan kembali. Jadi bagaimana apa namanya sih? Adakah eh, yang Pak Akin apa namanya bisa mintai dukungan supaya rencana ini berjalan dengan lancar, Pak Akin? Mungkin hal-hal pendukung sih, Bu, ya. Seperti yang pasti media proyektor yang fokusnya. Sekolah kami biasanya siap, kabel roll, dan segala macam. Mungkin untuk menambah suasananya, mungkin
kali ini saya pinjam speaker gitu ya, yang Iya. bisa di-bluetooth-kan sehingga suasana Jawanya, misalnya gamelan Jawanya atau gamelan Bali atau gamelan Sundanya itu lebih lebih berasa sih Bu, seperti itu. Mungkin Oh, begitu. terutama dukungan ruangan dari Wakasek Sarana sih Bu, paling seperti itu. Jadi Pak Akin berencana untuk menghubungi Pak Wakasek Sarana begitu ya Pak ya? Betul betul Bu. Oke, supaya apa namanya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik Pak Akin, bisa disimpulkan apa namanya percakapan pada kali ini atau apa yang menjadi pemahaman yang Bapak dapatkan dari percakapan pada kali ini? Ya alhamdulillah, setelah mengikuti obrolan atau diskusi ini, saya merasa cerita sama rekan, sama kolega, tapi saya mendapatkan manfaatnya juga. Dalam hal ini terutama kesimpulannya pada bahwa selalu ada apa ya, selalu ada harapan, selalu ada optimisme dan memang kita perlu melibatkan hati kita, melibatkan pikiran kita, mindfulness di kegiatan-kegiatan kita, dan seterusnya selalu belajar, dan tentunya kita nggak bisa hebat sendiri, pasti butuh bantuan dari murid kita, memberi penyadaran kepada mereka, dan tentu dengan pihak-pihak pimpinan juga. Dalam hal ini para wakasek, para kepala sekolah, dan ibu sendiri nih sebagai kolega dan supervisor saya gitu. Terima kasih Bu. Wah, alhamdulillah ya Pak, dari percakapan kita pada kali ini lebih tercerahkan begitu ya Pak ya. Iya Bu. Alhamdulillah semangat untuk kita semua ya Pak Akin ya. Makasih Bu. Baik Pak Akin, terima kasih untuk waktunya. Saya balik lagi ke ruang Kayaknya guru ya Bu. kita cukupkan pada kali ini ya Pak ya. Kita harus Ya, masuk nih kayaknya udah berbunyi itu ya. iya Bu. Assalamualaikum. Salam. Feeling once again